Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas Nusantara, jumpa lagi dengan Pak Hairul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas dua muatan, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu mempelajari tentang faktor penyebab gangguan pernapasan dan membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Juga pada muatan bahasa Indonesia, menuliskan pertanyaan dan jawaban sesuai isi teks. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan membahas tentang faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada namanya faktor fisik. Adalah adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dengan prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru, serta penyakit yang sedang tenar pada saat ini, yaitu penyakit corona. Terus yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Jadi ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu adalah faktor fisik, faktor penyakit, serta faktor lingkungan. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, agar kita lebih cepat memahami dari faktor-faktor gangguan pernapasan tersebut, kita akan membuat bagan atau peta pikiran. Suruhannya, buatlah bagan, diagram, atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian, kalian ceritakan bagan atau diagram atau model tersebut di depan kelas. Di sini Pak Guru memberikan salah satu contoh. Misalnya contohnya seperti ini. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik dapat berupa cacat bawaan, kelainan organ pernapasan. Sementara faktor penyakit bisa berupa asma, influenza, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, serta corona. Serta faktor lingkungan dapat berupa asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, asap sampah. Nah, kalian bisa membuat bentuk bagan atau diagram
dengan model lain dari model yang Pak Hairul suguhkan pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan dapat membantu kalian untuk belajar dari rumah. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Nah, sekarang kita sudah memasuki pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan pertanyaan dan jawaban sesuai isi teks. Nah, sekarang mari kita baca sama-sama teks berikut ini. Kuldesak lantaran jerebut. Aroma sangit asap dari bahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak tahan, ujar Asep, Dadan Muhada kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk ke Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, setelah kita membaca teks tersebut, sekarang kita akan menuliskan pertanyaan dan jawaban berdasarkan isi teks tersebut. Di sini Pak Guru memberikan contoh. Contohnya misalnya, kata tanya apa? Kita buat pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Jadi, antara pertanyaan dengan jawaban tidak keluar dari teks yang sudah kita bacakan tadi. Jadi, kalian tidak membuat pertanyaan atau jawaban dari luar teks yang sudah ada. Nah, contoh yang kedua. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Nah, narasumber artinya orang yang dimintai keterangan oleh seseorang. Di sini narasumbernya yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Itu untuk pertanyaan apa, siapa. Selanjutnya adalah pertanyaan di mana. Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi.
Kata tanya bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Rio menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Rio di luar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Yang selanjutnya, mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Rio sementara waktu dianggap tepat? Langkah meninggalkan Rio sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Rio. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak cerdas Nusantara untuk membuat sendiri sisa dari kolom yang belum terisi. Saya yakin kalian semua pasti bisa mengerjakan karena kalian adalah anak-anak cerdas Nusantara. Anak-anak cerdas Nusantara, mungkin pembelajaran kita akan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan pakai sabun. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Error Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.